warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menambah amal soleh kita, dan juga masih diberi kesempatan untuk melanjutkan telaah kitab Al-Adabul Mufrad. InsyaAllah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah. Seiring dengan datangnya Ramadan, Allah wajibkan kita berpuasa. Tujuannya la'allakum tattaqun. Kita akan ditempa, akan digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah siam dan rangkaian ibadah yang terkait dengannya, ya, untuk menjadi orang-orang bertakwa. Perhatikan, orang bertakwa itu salah satu sifatnya adalah sangat beradab dan sangat berakhlak. Akhlak yang mulia, adab-adab yang tinggi. Sebenarnya setiap hari, setiap saat kita harus memperhatikan akhlak kita, memperhatikan adab-adab kita. Tapi ketika kita sedang berpuasa, itu hendaknya ekstra hati-hati. Ada semangat yang ekstra untuk menerapkan adab-adab syariah dan akhlak-akhlak yang mulia, serta ada semangat ekstra untuk menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Kalau kita tidak perhatikan masalah ini, bisa saja kita menjadi orang yang aneh dan janggal di bulan Ramadan, meskipun kita puasa. Bayangkan kalau ada orang puasa tapi masih tukang bohong, masih gampang bohong, ya kan? Ada orang sedang berpuasa tapi dia berbuat curang, misalnya pedagang, ya, masih ngurangi takaran timbangan, mulutnya masih pendusta, masih mudah ghibah, masih mudah namimah. Ini kan aneh banget. Seharusnya ketika orang itu sedang berpuasa kan sedang dilatih menjadi orang bertakwa. Akhlak-akhlak buruk seperti ini, adab-adab yang tercela seperti ini, mestinya harus dia upayakan semaksimal mungkin untuk tidak mengotori puasanya. Sehingga dikhawatirkan kalau puasa itu dikotori dengan akhlak-akhlak yang tercela dan adab-adab yang menyelisihi, ya, adab-adab syariah, dikhawatirkan ganjaran ibadah puasa itu tidak bisa kita dapat, sehingga sangatlah rugi. Sudah lapar-lapar, dahaga, haus, tapi tidak dapat apa-apa. Mulai sekarang sebenarnya, ya, bahkan mulai kemarin-kemarin, kita sebagai orang Islam itu harus memperhatikan adab dan akhlak untuk dikombinasikan, digabungkan, disatukan dengan akidah, dengan ibadah. Itulah sifat-sifat seorang muslim di bulan Ramadan, ya. Akidahnya tambah kuat, ibadahnya tambah sempurna,
akhlaknya mulia, dan dia menjalani hidup ini dengan mengindahkan adab-adab syariah yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang alhamdulillah sebagiannya sudah kita pelajari. Adab terhadap kedua orang tua, jangan sampai kita puasa tapi durhaka kepada ibu dan bapak, atau kita puasa tapi misalnya kita memutuskan silaturahim, kita puasa tapi kita nyakiti tetangga, ganggu tetangga, berbuat zalim terhadap sesama. Ini sekali lagi hal yang seharusnya kita upayakan secara maksimal di bulan Ramadan untuk kita jauhi. Baik, terakhir sudah sampai hadis keberapa? 46. Hah? Oh, bulan lalu libur ya? Banjir ya? Oh, benar. Data saya itu Januari, Februari nggak ada tadi di catatan. Oh, masih 46 berarti ya? Baik. Ya. Baik. Bab hal yakni abah. Bab apakah seorang anak itu memberi kunyah kepada bapaknya. Nah, kunyah itu nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Ya, Abu Bakar. Nah, Abu Hurairah. Kalau ada nama yang diawali dengan Abu, ya, itu namanya kunyah. Kalau ibu-ibu jadinya Ummu, ya. Biasanya itu kaitkan dengan anak, ya. Misalnya ada orang namanya Abdullah, punya anak namanya Muhammad, maka Abu Muhammad. Ada seorang ibu memiliki nama Ahmad, ya, dipanggil Ummu Ahmad. Nah, boleh nggak anak itu memanggil orang tuanya dengan kunyah? Ya, ini tergolong sopan atau tidak, kan gitu? Ya. Kalau di tempat saya sebenarnya sebagian masyarakat sudah sering menggunakan kunyah, tapi ya bukan pakai abu, tapi pakai bapak, karena kita orang Jawa. Saya punya anak namanya Abdullah Azam yang pertama. Itu orang-orang memanggil saya Bapak Ajam. Nah, Bapak Ajam itu ya kalau bahasa Arab Abu Azam. Nah, istri saya dipanggil Mama Ajam. Nah, atau apa? Ibu Ajam. Nah, itu juga sebenarnya sudah kunyah, cuman diadaptasi ke dalam lingkungan Jawa. Jadinya ini. Kalau di Betawi biasa apa? Nyak ya. Kayak yang perempuan ya. Nyai Ahmad gitu. Ya berarti itu juga kunyah juga. Babenya Ahmad ya. Ya. Baik. 46 ya. An Abdullah bin Dinar an Ibni Umar qal. Dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, beliau berkata, lakin Abu Hafs Umar qada. Untuk perhatikan Ibnu Umar, ya, itu ngomong begini, lakin Abu Hafs Umaru qada. Namun Abu Hafs Umar telah memutuskan ya. Ya, memutuskan. Berarti Ibnu Umar, ini kan anaknya Umar kan? Dia menyebut bapaknya itu dengan kunyahnya Abu Hafs. Ya, Umar itu kunyahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Nah, ini berarti nggak apa-apa sebenarnya, ya.
seorang anak menyebut bapaknya dengan nama kunyahnya, intinya itu ya. Baik. Fiqhul haditsain. Kandungan dua hadis yang mulia ini. Al haditsani yadullani, dua hadis ini menunjukkan ala annal mar'a, bahwasanya seseorang di sini nih anak ya. Ya, statusnya anak. Lahu an yunadiya, dia boleh memanggil, au yadhkura abahu, atau menyebutkan bapaknya bikunyatihi, dengan kunyahnya. Ya. Buktinya mana tadi? Ibnu Umar menyebut bapaknya Umar bin Khattab dengan Abu Hafs. Ya. Atau yang hadis yang pertama, Salim itu mengatakan as-salah ya Aba Abdirrahman. Ya. Jadi manggil Ibnu Umar, manggil dengan kunyahnya, ya Aba Abdirrahman. Ya. Taib. Kalau di kita berlaku enggak ini? Enggak ya? Enggak. Bahkan kunyah itu tidak populer. Bahkan antum kalau pakai nama kunyah, orang pada enggak kenal. Ya, benar kan? Enggak. Dan ini memang tidak populer di masyarakat kita. Bahkan tokoh-tokoh besar, kiai-kiai, orang-orang besar itu disebut-sebut dengan nama aslinya. Betul ya? Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah. Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Ulama-ulama besar, ya, kiai-kiai, orang-orang besar biasa disebut namanya ya, tidak pakai kunyah. Nah, belakangan ini ada abu-abu apa umu-umu. Nah, Pak Prapto, kalau antum pakai kunyah, nama antum jadi apa? Abu siapa? Aisyah. Aisyah. Abu Aisyah. Kira-kira ada antum di luar sana dikenal Abu Aisyah. Ada orang mau ziarah, mau berkunjung ke rumah antum, atau bahkan kerabat mungkin ya. Di sini antum itu namanya Pak Praptom, orang manggil gitu ya. Iya benar, manggilnya gitu. Karyawan-karyawan juga manggilnya itu kan. Tiba-tiba ada orang itu nyari Abu Aisyah. Pak, minta maaf Pak, saya mau nyari alamat Abu Aisyah Pak. Bapak tahu enggak? Abu Aisyah. Siapa itu ya? Dipikir-pikir lama nggak ada yang kenal Abu Aisyah. Oh ternyata nggak taunya sehari-hari di lingkungan sini ini dikenalnya Prapto. Pak Nur juga misalnya itu pakai kunyah, orang yang bingung. Ya. Bahkan mungkin kalau ada orang nyari saya pakai kunyah saya yang kadang-kadang di sebagian tempat itu disebut Abu Azam itu. Pak, rumahnya Pak Abu Azam mana Pak ya? Abu Azam. Kayaknya nggak ada di sana. Jadi kadang-kadang memang kunyah ini tidak populer di negeri kita karena umumnya orang tetap menggunakan nama aslinya. Tapi seandainya ada anak memanggil orang tuanya dengan kunyahnya, itu boleh karena sahabat dulu pernah melakukan itu. Tapi ini terkait dengan apa? Adat kebiasaan ya. Adat kebiasaan itu selama tidak bertentangan dengan syariat, tolong diapain? Diikuti ya. Ya. Mungkin kalau orang Arab saling menyapa itu kalau menurut ukuran kita nggak sopan. Nggak sopan menurut ukuran kita. Ya. Orang kita itu kesopanan itu luar biasa. Kalau anak muda manggil orang tua dengan namanya, itu aib. Benar kan? Orang tua kalau memanggil anak muda juga bukan namanya, ada panggilan sayang. Ya. Biasa di sana itu kalau Umar memanggil Abu Bakar apa? Ya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar memanggil Umar, ya Umar. Ya biasa manggil namanya. Tapi kalau di sini kan disesuaikan dengan
umur, ya kan? Saya tidak pernah memanggil orang yang tua-tua itu seumur saya atau yang lebih, ini namanya itu nggak pernah saya. Selalu saya apa dengan Pak kalau yang ketua. Kalau sudah sepuh ya Mbah. Nah, Mbah tidak disebut namanya, ya. Kalau manggil anak kecil nak, ya, itu kan, Mas, Bang. Ini yang berlaku di kita. Biasanya disesuaikan dengan umur. Apalagi kalau di Jawa itu ada kromoenggil, ya. Anak-anak muda nggak ngomong dengan orang tua, nggak ngomongnya kasar. Ketemu mbah, kue kok ngendi mbah? Kue kok ngendi? Untuk di sana itu aib. Baca dengan saking punti, tidak buat itu pada tidak punti. Ini adab begini ini, ya, dijaga. Jangan antum lawan, jangan antum selisihi. Nanti janggal. Dan begini ini tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan nanti kita akan sampai kepada hadis-hadis tentang memuliakan orang tua dan menyayangi anak-anak kecil atau anak-anak muda, ya. Itu kalau kebiasaan di masyarakat kita seperti itu. Panggil orang sesuai dengan kaumnya, memanggil sesuai dengan umurnya, ya. Bahkan jabatan-jabatan itu mulai dari RT loh, ya kan? Orang itu kalau di RT jadi RT, rata-rata warganya memanggil apa? Pak RT. Mau ke rumah siapa? Pak Prapto misalnya namanya, tapi beliau ini RT, ya. Cuman RT. Orang pasti biasanya mengatakan apa? Mau ke rumah Pak RT. Jabatannya semakin tinggi tentunya semakin ini kan. Kalau RT aja disebut RT, masa RW disebut namanya kan enggak. Lurah apalagi. Nah, apalagi presiden, orang nomor 1. Manggil Presiden Jokowi aja. Kayak apa itu? Jokowi. Biasanya orang tukang es saja, kalau seandainya ada tukang es namanya Joko Widodo, panggilnya Bang Joko gitu kan. Ini presiden banyak manggil itu dengan namanya. Kenapa tidak dipanggil Pak? Di negara lain, apalagi yang kerajaan. Kira-kira kalau ada manggil Raja Salman di Saudi sana, Salman. Wow, udah dipekuk antum. Enggak hormat namanya. Ini adab ini, ya. Antum jangan ngikutin orang-orang yang tidak beradab. Orang-orang itu mestinya berguru adab itu dengan orang Islam. Orang Islam itu jagonya adab. Kalau dia benar-benar paham. Bapak Presiden kita, ya, sebut namanya, iringi doa semoga Allah memberi taufik, ya, mempermudah semua urusannya dalam mengurus negeri ini. Wah, bagus. Nah, ya, taib. Wa anna fihi naw'an minal ikram, dan memanggil dengan kunyah itu di dalamnya ada semacam pemuliaan. Li abihi, terhadap bapaknya, wa ta'addub ma'ahu, dan beradab kepadanya. Ya. Tapi lagi-lagi, ya, ini biasanya bisa saja dari suatu negara berbeda kebiasaannya. Bismillah. Alhamdulillah. Idh lam yadhkurhu bismihi, karena dia tidak memanggil, tidak menyebut dengan namanya. Ka'ayyi syakhsin akhar, seperti orang lain. Yunadihi, dia memanggilnya, au yadhkurahu, atau menyebutnya bismihi, dengan bapaknya, dengan namanya. Ya, jadi kalau anak menyebut orang tuanya dengan kunyahnya atau memanggil dengan kunyahnya, itu berarti menunjukkan dia menghormati dan memuliakan orang tua. Tidak seperti memanggil orang lain yang kadang-kadang dipanggil dengan namanya atau disebut dengan namanya. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajari para sahabat memanggil Nabi itu jangan seperti manggil orang biasa. Tidak dipanggil dengan namanya, tapi dia enggak panggil dengan statusnya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, tuh. Berarti dalam memanggil saja itu sudah terlihat apakah orang ini beradab atau tidak beradab.
Nah, biasanya dampaknya ketika orang itu memanggil seseorang ya, dengan memuliakannya, ya, menghormatinya dengan adab, itu juga yang dipanggil apa? Ridho. Yang dipanggil ya gembira, senang. Tapi kalau ada orang kurang ajar memanggil juga pasti dampaknya beda. Kadang-kadang dia marah, dia tersinggung. Nah, ya, itu masalah manggil. Dan juga intonasi ya. Benar ya? Orang manggil baik-baik dengan orang mau nantang orang berkelahi, beda enggak? Beda kan? Manggil baik-baik intonasinya datar, tidak ngegas-ngegas gitu ya. Taib. Berikutnya, bab wujubu silaturahim. Bab kewajiban menyambung hubungan kekerabatan. Perhatikan nih. Kadang-kadang urusan kumpul-kumpul itu temanya silaturahim. Rapat RT katanya silaturahim. Pertemuan ini sering diatasnamakan atau menggunakan istilah silaturahim. Silaturahim yang asli, yang diwajibkan, yang kalau diputus itu merupakan salah satu dosa besar, adalah yang dimaksud menjaga hubungan kekerabatan. Nah, kalau orang lain berjauhan, apalagi di perumahan-perumahan seperti ini, itu biasanya orang datang dari berbagai penjuru ya, ada yang datang dari Sumatera. Nah, kalau di RT itu campur-campur, masa silaturahim? Ya, temu warga. Ya, itu namanya temu warga. Membahas kemaslahatan lingkungan. Ya, antum harus aktif. Kalau antum ada di suatu lingkungan ya, sebagai warga, ikut ada kerja bakti, oke, ada pertemuan warga, oke, ya kan? Membahas masalah keamanan, masalah apa biasanya kebersihan, ya kan? Kemudian nanti biasanya ada iuran untuk keamanan, untuk kebersihan, jangan malu-maluin. Orang Islam nggak pernah mau iuran, yang lain pada rajin. Nggak pernah ikut kerja bakti, ngumpet melulu. Oh, jangan itu. Ya, nanti kalau ada pemilihan RT nggak ada yang mau milih dia. Padahal kalau aktif bisa jadi ya. Ya, bisa jadi itu tidak pasti jadi maksudnya ya. Bisa jadi ada yang kalau seorang Muslim yang menjadi ketua RT atau menjadi warga yang baik, insya Allah itu bagian dari pengamalan agamanya. Tayyib. Dari mana? Haddatsana Kulayb bin Manfa'ah qala. Kulayb bin Manfa'ah mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, qala jaddi. Kakekku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, siapakah, kepada siapa aku berbuat baik? Qala ummaka wa abak. Qala ibumu dan bapakmu. Kalau dalam hadis yang kemarin yang sudah, ibumu baru bapakmu. Kalau di sini riwayat yang ini ibumu dan bapakmu. Wa ukhtuka wa akhaka, wa ukhtaka wa akhaka. Saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu. Perempuan selalu didahulukan ya. Orang tua, ibu didahulukan, saudara. Ternyata di sini perempuan didahulukan. Ya. Wa maulaka alladhi yalidak, dan kerabat-kerabatmu yang dekat dengan itu. Hakun wajibun, hak yang wajib untuk ditunaikan. Wa rahimun mausulatun, dan rahim yang disambung. Ya. Fiqhul hadis. Kandungan hadis yang mulia ini. Ikramu dawil qurba laisa ala darajatin wahidah. Memuliakan karib kerabat atau kerabat karib
itu tidak satu apa namanya? Diterjemah apa itu? Tidak satu derajat, tidak satu level. Ya, bal darajatuhum mukhtalifah. Bahkan derajatnya itu berbeda-beda. Ya. Tergantung apa? Kedekatannya. Semakin dekat berarti semakin wajib, semakin kuat anjuran untuk menyambung. Maka dimulai dari tadi siapa dulu? Ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian ya kerabat-kerabat yang berikutnya sesudah itu. Ya. Hubungan kekerabatan yang harus disambung. Nah ini gini-gini ini kadang-kadang Masya Allah ya, kacau balau. Mas persoalan sederhana ini loh ya. Maka sering saya katakan jangan sombong terhadap ilmu-ilmu seperti ini. Kalau kita mengabaikan petunjuk dan bimbingan Rasul, ternyata dengan kecerdasan kita, bahkan kadang-kadang dengan gelar sarjana ya, yang kayak kereta gitu, depannya sekian banyak, belakang, ternyata tidak sanggup mengamalkan ini. Jangan pernah sombong, begitu aja diajari, memang saya nggak tahu apa nyatanya. Ada orang itu kalau di luar manisnya luar biasa. Kalau ngomong itu dipilih kata-kata yang bagus, ya kan? Nah, sikapnya juga dia jaga sedemikian rupa untuk tidak membuat orang terganggu, tersinggung. Tapi kalau sudah masuk rumah, itu sudah habis di luar sana kebaikannya. Begini ini benar? Benar? Ya salah lah. Mestinya sebelum dia tebar kebaikan di luar, orang-orang yang haknya besar, istrinya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Itu mestinya dia sebelum dia keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu kadang-kadang kerennya itu luar biasa orang ini. Naik mobil yang mewah, ya kan? Keluar pakai baju mewah, sepatu mewah, jam tangannya juga mewah. Jam tangan itu sekarang ada miliaran Pak Nur ya. Wow, saya itu kalau ngikuti harga apa namanya barang-barang mewah itu Masya Allah, jam kecil gitu tuh ada yang puluhan miliar lebih. Wow. Mestinya ini ya, kalau ini saya membayangkan orang Islam beneran itu dengan anak-anaknya dia sayang, dengan istri-istrinya sayang, dengan orang tuanya apa namanya berbakti, baru keluar bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, ketemu relasi bisnis dia baik di sana. Jangan kalau ketemu relasi bisnis, Masya Allah dimanjakan luar biasa. Biasanya gitu ya, pebisnis itu kalau mau nyervis relasinya gitu Pak Nur ya. Dicariin, emang ada makan di warteg karisma itu, karisma itu. Kan warteg kan ada karisma, enggak ada lah. Cari restoran ini, yang ini, Masya Allah. Coba begitu tuh kalau memang dari orang yang paling besar haknya dia utamakan, kemudian keluar dia memuliakan tamunya, menjaga hubungan baik dengan nih. Atau nanti kalau misalnya Masya Allah dia dengan rakyatnya, mungkin seorang dewan gitu ya, dia baik, dia ngomong yang baik ya, supaya mau milih lagi nanti jadi lagi misalnya itu kan. Nah nggak apa-apa, tapi ya kalau kebalik di luar dia tebar pesona, nah senyumnya, kesopanannya, tapi kalau di rumah itu kayak macan gitu. Macan ya, yang galak gitu ya. Kan aneh itu. Dan banyak orang-orang begini ini jangan dianggap remeh. Bahkan bukan hanya lokal. Masyayikh itu juga kadang-kadang kalau menerangkan itu ya kayak ini. Cuman mereka pakai bahasa Arab. Jadi menyoroti fenomena orang itu kadang-kadang di luar rumah dengan orang-orang yang jauh. Baiknya luar biasa. Tapi dengan orang-orang yang haknya sangat besar untuk dibaiki kadang-kadang malah. Nah ini mirip persoalan sholat tarawih. Mirip. Mudah-mudahan nanti antum melihat ini. Malam-malam pertama itu yang ke masjid yang tarawih itu banyak. Tapi kadang-kadang sholat subuh enggak. Maksudnya ada orang itu mengutamakan sholat tarawih melebihi daripada sholat fardu, yaitu mirip kasus tadi. Di luar sana itu baik banget, tapi kepada yang dekat-dekat
bahkan kadang-kadang istrinya itu ya, itu babak belur istrinya. Jangan sampai seperti itu. Maka orang itu kalau akhlaknya baik, yang menjadi saksi utama itu bukan orang jauh. Karena orang jauh kadang-kadang ketemu jam sekian, ketemuan jam sekian, setelah itu sudah apa? Sudah jauh dari dia. Orang itu kalau akhlaknya benar-benar baik, saksinya siapa? Ya orang yang paling dekat, istrinya, ya kan? Pembantunya. Maka salah satu saksi keunggulan dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW siapa? Salah satunya Anas bin Malik radhiyallahu an, karena pernah menjadi khadim Rasulullah selama 10 tahun. 10 tahun melayani Rasulullah. Enggak pernah ditegur. Kenapa kamu enggak lakukan ini? Atau kenapa kamu lakukan ini? Masya Allah. Tayyib. Tartibul huquq wa wad'uha fi mawadhi'iha wa huwal asl wal adl. Urutan hak-hak, ya, urutan hak-hak. Dan meletakkannya pada tempatnya. Ini adalah asal dan keadilan. Adil itu adalah meletakkan atau memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak itu. I'ta'u kulli dzi haqqin haqqah. Nah, adil lawannya apa? Adz-dzulm. Dzulm berarti tidak memberi hak kepada orang yang punya hak. Kalau kita bicara adil, berarti adil terhadap diri sendiri. Diri kita ini punya hak. Hak untuk dikasih makan, ya, hak untuk dikasih minum, dikasih makanan dan minum supaya tetap ini. Punya hak untuk istirahat. Nah, jangan diforsir. Ya. Nanti cepat rusak. Ya. Punya hak untuk diistirahatkan. Dan agama kita ini kalau dipraktekkan, ya, semua hak kita itu terpenuhi secara proporsional. Akal kita, hati kita, badan kita, mata kita, ya semuanya dapat hak. Agama kita ini. Cuman kadang-kadang kita ini yang mendolimi diri kita sendiri. Aslinya orang Islam itu terhadap dirinya haknya terpenuhi. Orang lain, ibu bapak, anak istri. Kadang-kadang satu orang itu ya berurusan dengan ribuan orang yang harus dia penuhi haknya. Ya. Hak diri sendiri perhatikan, hak istri perhatikan, hak anak perhatikan. Hak istri itu juga relatif ya. Kadang-kadang orang itu istrinya 4, anaknya 40. Berarti dia itu urusan hak itu harus memenuhi hak istrinya 4 itu, dan anaknya 40. Sudah begitu dia big boss, bos besar, apalagi konglomerat, perusahaannya di mana-mana, urusannya dengan ribuan atau bahkan puluhan ribu karyawan. Allahu Akbar. Nanti di akhirat itu dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap masalah ini. Nah, baik. Al-wasiyatu likulli imri'in an yaquma bil ihsani ila jami'il aqarib. Wasiat kepada setiap orang, setiap muslim agar berbuat baik kepada semua kerabatnya. Hasbat taujih an-nabawi, sesuai dengan bimbingan dan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-aqrab fal aqrab. Yang paling dekat kemudian yang dekat. Jangan dibalik. Kalau seandainya ada orang ihsan kepada yang agak jauh, tapi dia tidak ihsan kepada yang lebih dekat, kebalik. Agama kita itu kalau ngajarin itu tidak setengah-setengah. Persoalan ihsan bukan hanya diperintah untuk berbuat ihsan, tapi urutannya. Begitu kan? Demikian juga ibadah. Kalau kita beribadah itu mulai dari yang wajib, baru nanti ditambah dengan yang sunnah. Coba. Misalnya termasuk berterima kasih. Nah, kepada siapa kita sebelum berterima kasih kepada semua manusia ini, kita berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Biasanya kita dipakai bahasa bersyukur. Kadang-kadang ada orang itu cuman ditolong seseorang. Orang itu punya jasa tidak seberapa. Ya,
Dia yang dulu ngasih ngabari bahwa di perusahaan ini ada lowongan, ya kan? Dia ngelamar akhirnya dapat pekerjaan itu. Itu kadang-kadang seumur hidup itu nggak dilupakan. Kalau Lebaran, Idul Fitri itu orang kunjung kepada orang karena punya jasa dulu yang ngasih informasi sampai akhirnya dapat apa? Kerjaan. Itu bagi orang yang jiwanya mulia, orang begini ini istimewa. Di momen-momen istimewa dia selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik. Biasanya di Indonesia ini kalau kita kunjung-kunjung yang paling istimewa itu momen apa? Idul Fitr. Ya, sebentar lagi Idul Fitr ya. Tidak sampai 1,5 bulan Idul Fitr itu. Ya. Tapi puasa dulu. Kadang-kadang sekarang itu baru puasanya saja tinggal beberapa hari nggak dipikirin tapi loncat langsung ke mikir. Sudah pesen tiket pulang ya, bisa dipesan. Sudah pesen tiket tapi nggak puasa misalnya. Heboh banget pulang kampung Lebaran tapi waktu di sini dia tidak puasa. Lebaran apa orang nggak puasa? Jadi ini agama kita ini, perhatikan, ketika memerintahkan sesuatu itu detail banget. Bersyukur kepada Allah, baru berterima kasih kepada orang-orang yang punya jasa. Kalau kita bicara jasa yang paling besar itu ibu, ya kan, bapak. Maka setelah Allah itu adalah kedua orang tua kita. Keren. Tapi kadang-kadang ada anak berbakti kepada orang tuanya, baik, Masya Allah perhatian. Tapi hak Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi dia, yang menciptakan dia dari nutfah. Nah, yang dulu ada di rahim ibunya, yang menganugerahkan ibu yang penyayang, yang siap mati untuk melahirkan anaknya, siap bersusah payah merawatnya. Cuman berterima kasih kepada ibunya, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Maka kalau kita bicara hak Allah, itu adalah hak yang paling besar sekaligus paling istimewa. Ya. Yang lucu lagi juga di momen Lebaran itu kadang-kadang orang nyambung silaturahim, mondar-mandir kian kemari, tapi di hari itu putus hubungannya dengan Allah. Dia tidak sholat. Nah, penghubung seorang hamba dengan Allah itu kan memang apa? Sholat kan? Nah, kadang-kadang orang itu, atau kadang-kadang ada kasus lain memenuhi undangan, Masya Allah, undangannya jam 1, persiapannya dari jam 11 sampai jam 12 baru selesai. Biasanya perempuan itu ya, kalau laki-laki antum dandan sejam itu, laki-laki itu pakai make up antum memang, pakai peci, pakai baju batik, pakai celana, sepatu itu dalam 5 menit juga selesai, ya kan? Begitu dia perhatikan undangan orang. Tapi undangan Allah enggak diperhatikan. Undangan Allah apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, melalui lisan muadzin. Muadzin itu orang mulia. Rasulullah kabarkan nanti di akhirat muadzin itu lehernya panjang. Tapi tentunya panjang proporsional. Karena kalau panjang enggak proporsional itu berarti jelek gitu kan. Mulianya itu menunjukkan mulianya muadzin. Undangan Allah enggak ini, tapi undangan orang diperhatikan sebegitunya. Berarti enggak beres dalam sisi apa? Urutan. Urutan itu penting. Baik. Berikutnya An-Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Lamma nuzilat hadhil ayah," ketika diturunkan ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, begitu ya. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit lalu menyeru, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay. Ini kalau kita baca berjanji, nasab Rasulullah itu sampai di sini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan seterusnya sampai Ismail. Kalau sudah sampai Ismail, satu tingkat di belakangnya berarti Ibrahim alaihissalam. Ankidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, ankidu anfusakum minan nar,
selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Masya Allah, berarti persoalan selamat dari api neraka ini masalah yang paling apa? Paling besar. Kalau selamat dari api neraka berarti masuk kemana? Surga. Ya, nggak mungkin ada orang cuman selamat dari neraka kemudian terkatung-katung. Nggak ada lah, kan tempat itu cuma dua. Tempat yang disediakan oleh Allah untuk kembalinya manusia dan jin itu kan ada neraka, ada surga. Sekarang ini Masya Allah sampai ada orang berani main-main dengan neraka. Biarin dia masuk neraka. Astagfirullah, ini saking ilmu tentang neraka itu sekarang ya beku, adanya di lembaran-lembaran mushaf, di lembaran-lembaran kitab para ulama. Orang itu kalau sudah tidak kenal surga dan tidak kenal neraka, antum bayangkan bagaimana dia punya semangat untuk menjauhi amalan-amalan yang menyebabkan masuk neraka. Bagaimana orang itu bisa bersabar menekuni amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga kalau dia tidak kenal surga itu sesuatu banget dan neraka itu sangat mengerikan. Dampaknya berarti orang hidup ini malas menjalankan perintah dan mudah melanggar larangan. Ya. Bahkan yang parah lagi itu ada yang mengatakan sekarang ini enggak zamannya orang itu diiming-imingin surga dan ditakut-takuti dengan neraka. Kok enggak zamannya? Emang orang sekarang itu sudah berubah jadi sapi. Kalau orang itu sudah berubah jadi sapi, memang enggak perlu ditakut-takuti dengan neraka, tidak perlu diiming-imingin surga. Orang sapi berakhir disembelih atau kadang-kadang berakhir mati sendiri. Dah. Tapi kalau orang ini mukallaf, dibebani kewajiban untuk menyembah Allah, disediakan tempat kembali surga atau neraka untuk memotivasi supaya orang itu. Sekarang misalnya Ramadan, nggak bicara neraka, nggak bicara surga, memotivasi, mendorong kaum muslimin supaya punya semangat puasa, nggak usah diingat-ingat, diiming-imingi surga, diingatkan surga. Sementara Rasulullah SAW nyatakan apa? Di surga itu ada pintu khusus untuk masuknya orang-orang yang punya amal puasa. Ya. Asyamu junnah, puasa itu perisai. Kalau antum puasanya bagus, bisa menangkal dari maksiat, insya Allah balasannya puasa itu akan bisa menjauhkan dari api neraka, menangkal. Gak usah ngomong begini. Orang-orang yang begitu itu memang dia itu sebenarnya jahat terhadap orang Islam, bukan orang-orang yang sayang. Kalau orang-orang yang sayang sama umat Islam itu dinasihati, diingatkan, kadang-kadang ditunjukkan kalau kamu melakukan ini Allah akan mengampuni kamu, Allah akan memberi ganjaran yang banyak. Kalau kamu langgar ini, hati-hati Allah akan murka, ini ancaman siksanya. Memang mendidik manusia itu kalau kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah pasti ada targhib, ada tarhib. Ditunjukkan amalan-amalan ini ganjarannya begini-begini ya. Taib. Dan juga di sisi yang lain ada ancaman-ancaman yang sangat mengerikan. Ya, udah ini. Isa ini. Oh iya. Kumandang adzan dulu. Nanti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu dari neraka, diri kalian. Ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, putrinya sendiri ya, dipanggil, diseru, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak bisa menolong kamu sedikit pun dari azab Allah.
Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Namun aku punya hubungan kekerabatan dengan kalian, ya, dan saya akan menyambungnya. Namun saya tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada kalian untuk menyelamatkan dari azab Allah. Baik. Fiqhul hadis. Kandungan hadis, min ma'ani silatir rahim, di antara makna, ya, menyambung hubungan kekerabatan adalah indarul aqaribi minan nar, memperingatkan kerabat karib terhadap neraka. Wa hassuhum 'alal a'malis salihah, dan memotivasi mereka untuk melakukan amal saleh. Li'inqadhihim min sakhatillahi wa 'adabihi, untuk menyelamatkan mereka dari murka dan azab Allah, murka dan siksa Allah. Ya. Ini kadang-kadang tidak banyak yang memperhatikan seperti ini, ya. Bahkan kadang-kadang ini rahim ini sudah kumpul, arham ini sudah kumpul, arisan keluarga, ya kan? Tapi masya Allah, pada enggak sholat. Yang sholat ya sholat, yang enggak ya enggak. Bebas pilihan, enggak ada yang ngingetin. Padahal acara-acara begini ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk dakwah, ya kan? Atau bahkan disisihkan waktu untuk nasihat, ya kan? Bagus itu. Pas silaturahim, ya, kemudian ada yang memberi nasihat atau memang ngundang seseorang untuk dimintai kesediaannya memberi nasihat di saat kerabat karib itu kumpul. Itu bagus. Ya. Sekarang ini urusan begini nih nggak ada yang nolong kita, ya. Kira-kira kalau misalnya tadi maghrib itu orang pada mundar mandir di mall, itu ada nggak yang ngingetin, wahai yang beragama Islam, ini sudah maghrib, sholat, ada nggak? Nggak ada, ya. Nggak ada. Biasanya orang itu kalau tidak ada yang nolong, tidak ada yang ngingetin, gitu ya apa? Lalai, ya, tenggelam dalam urusan-urusannya masing-masing. Li'annal jaza' yakunu ala asalisil iman wal amalis saleh. Karena balasan itu diberikan berdasarkan iman dan amal saleh. Wala tanfa'ul qarabatu wan nasab fi yaumin tashkhasu fihi al-absar. Tidak bermanfaat kekerabatan dan nasab pada hari yang mata terbelalak, ya. Ya. Apa itu terjemahannya apa? Pada hari, maksudnya hari kiamat ini, tapi diungkapkan yaumin tashkhasu fihi al-absar. Maksudnya hari yang sangat mencekam, hari yang sangat menakutkan. Terjemahnya apa itu? Kesimpulan yang pertama. Tidak akan bermanfaat pada hari pembalasan kelak. Karena pahala hanya akan diperoleh jika seorang beriman dan beramal soleh. Dan hubungan kerabat dan nasab tidak bermanfaat lagi. Ya, itu ada dipotong situ, tapi di sini diungkapkan yaumin tashkhasu fihil absar. Ya, maksudnya hari kiamat itu membuat orang sangat ketakutan, ya, takutan. Baik. Nasab kekerabatan tidak bermanfaat. Nasabnya Nabi sekalipun, ya, dia punya nasab dengan Nabi. Nabi kan, apalagi Rasulullah Muhammad SAW, ya, orang yang pertama kali masuk surga, yang nanti kalau di surga itu derajatnya paling istimewa. Seandainya anaknya itu tidak beriman dan tidak beramal soleh, nggak bisa kumpul dengan bapaknya di surga. Seandainya pamannya, ya, tidak beriman dan beramal soleh, meskipun baik juga tidak bakalan kumpul dengan Nabi. Maka Nabi ketika ditanya tentang siapa yang pamannya yang baik banget tapi tidak beriman, mati dalam keadaan ini, Abu Talib kan, pamannya Nabi yang lain yang bernama Abbas itu, Al-Abbas radhiyallahu anhu, tanya, apa kamu itu nggak bisa memberi manfaat kepada pamanmu? Dia itu baik banget.
marah demi membela kamu, melindungi kamu. Lalu Nabi SAW mengatakan kalau seandainya bukan karena aku, dia ada di dasar neraka. Tapi karena pertolonganku atau syafaatku, maka dia ada di permukaan neraka. Tetap kekal di neraka, cuman adabnya ringan. Tapi seringan-ringannya adab neraka itu, orang mengira itu adalah adab yang paling berat, padahal itu yang paling ringan. Nah, ini penting, setiap orang itu harus mempersiapkan iman dan amal soleh dengan harapan semoga dengan iman dan amal soleh itu dia dapat rahmat Allah. Jangan kebablasan juga ya kalau sudah merasa beriman dan amal soleh kemudian memastikan, oh saya ini pasti masuk surga. Gimana enggak, orang saya rajin sholat, wah ini orang parah ini, parah. Setelah kita beribadah, ibadah itu hanya sebab, kata para ulama, sebab untuk meraih rahmat Allah, meraih surga Allah. Jadi setelah kita beramal itu kita masih mengharap rahmat Allah, mengharap amal kita itu menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Maka Rasulullah menghabarkan tidak seseorang itu sekali-kali tidak masuk surga karena amalnya. Karena amalnya semata-mata, bukan. Ya. Sampai sahabat bertanya, tidak juga Anda wahai Rasulullah? Iya, tidak juga saya, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Di sini kadang-kadang ada salah faham ya. Ada orang pengen masuk surga hanya mengandalkan rahmat. Dia lupa bahwa jalan untuk menggapai rahmat Allah itu adalah takwa, taat, tunduk. Kalau kita maksiat, kadang-kadang kita berada di zona merah, zona laknat, bukan zona rahmat. Ini kadang-kadang ada orang salah dalam hal ini, sehingga menganggap remeh apa? Amal. Nanti juga meremehkan orang-orang yang rajin beramal, betul ya? Rajin ke masjid, belum tentu masuk surga. Apa itu orang pakai baju putih-putih, pakai baju, belum tentu masuk surga. Ya iyalah. Orang yang beramal sendiri pun tidak memastikan dirinya masuk surga. Setelah beramal dia masih ketar-ketir, jangan-jangan amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdoa. Ya. Itu dampaknya itu ya, kalau orang mengabaikan amal. Nah, zaman sekarang itu kadang-kadang orang ngomong agama itu sepotong-sepotong begitu. Yang seharusnya harus disertai dengan penjelasan yang memadai, cuma dilepas. Saudara-saudara sekalian, masuk surga itu bukan karena amal, karena rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Jadi yang terngiang-ngiang, masuk surga itu rahmat. Berarti sholat itu enggak apa? Enggak penting. Sholat tidak menjamin masuk surga. Dah itu dipegang prinsip itu. Akhirnya dia tidak sholat kan? Digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Agama segitu-gitunya. Rajin mondar-mandir ke masjid, belum tentu masuk surga. Astagfirullah. Kadang-kadang ada orang entah bercanda entah serius ya. Kalau bercanda sebenarnya tidak lucu, kalau serius apalagi. Ada orang itu ngajarin gini, udah nanti kalau sudah ditanyai di malaikat kubur, kamu bilang aja pengikutnya Kiai Fulan. Astagfirullahaladzim. Nah, ada kadang-kadang begitu, bilang aja saya ini pengikutnya. Gila nggak ini? Dianggap kalau itu bercanda lucu apa enggak? Ya nggak lucu banget lah. Kalau itu serius apalagi. Jangankan pengikut Kiai Fulan, kerabatnya Nabi saja, kerabat dekatnya, kalau dia tidak punya iman dan amal soleh. Nah, begini ini kan bahaya ya. Seakan-akan Kiai Fulan itu sudah dijamin masuk surga. Padahal nggak bisa. Semua tetap kita doakan, didoakan, bukan ini. Semoga diampuni dosanya, semoga diterima amal solehnya, semoga dilapangkan kuburnya dan seterusnya. Ada enggak orang Islam dari Sabang sampai Merauke yang dijamin masuk surga? Saya tanya. Ada enggak? Kecuali kalau Abu Bakar tinggal di Sabang. Maka antum jawab Abu Bakar. Kecuali Umar tinggal di Merauke, mafat di sana atau tinggal di sana, ada Pak Umar bin Khattab. Nah, sepanjang tidak ada jaminan, ya jangan ditentukan, jangan dipastikan.
Semuanya doa. Ya. Taib. Asani, kesimpulan atau kandungan yang kedua, raddul aqidatil fasidah. Bantahan terhadap akidah yang rusak. Akidah yang sesat maksudnya ya. Allati sya'at bainal jahalah, yang menyebar di kalangan orang-orang bodoh, wal mubtadi'in, dan ahli-ahli bid'ah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu syafi'an, akan menjadi pemberi syafaat, wa khairu wasilatin indallahi ta'ala, dan sebaik-baik perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa haba bihadhil wasilah nudkhilul jannah, dengan wasilah Rasulullah ini, perantaraan Rasulullah, kami akan masuk surga. Wala nahtaju ilal a'mal wal ibadat, dan kita tidak perlu amal dan ibadah. Ada ini. Udah, gak usah repot-repot. Yang penting kita mencintai Rasulullah, yang kita penting banyak bersolawat misalnya ya. Banyak bersolawat nanti disyafaati oleh Rasulullah. Atau kadang-kadang mungkin sebagian orang awam ya punya keyakinan bahwa dzurriyyah Rasulullah itu pasti diberi syafaat. Padahal tetap siapapun orangnya untuk selamat dari neraka itu adalah iman dan amal soleh. Ya, tayyib. Kita bukan apa-apanya Rasulullah. Kalau kita ngandelin syafaat tapi tidak punya iman dan amal soleh, gimana itu? Gimana? Kalau kadang-kadang ada orang gini ya, bangga-bangga dengan nasab. Kamu tahu nggak saya ini siapa? Darah saya ini biru loh. Kalau ada orang petentang-petentang mengandalkan nasab, antum jangan biarin. Kalau perlu antum ladenin, kalau perlu ya. Kalau nggak perlu nggak. Kamu tahu nggak Abu Thalib itu siapa? Kan gitu kan. Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib itu paman Nabi, baik banget sama Nabi, tapi tidak beriman, tidak beriman. Kalau tidak beriman, otomatis amal solehnya juga tidak ada gunanya kan. Itu hubungan dengan keponakannya nggak ada manfaatnya. Kalau ada mengatakan kamu berani-beraninya lancang mengatakan Abu Thalib di neraka, lah siapa yang lancang? Orang Rasulullah SAW sendiri yang mengkabarkan. Kamu nggak tahu ya? Kalau kamu nggak tahu, coba cari. Nanti kalau saya salah, saya revisi akidah saya. Gitu aja. Ini kadang-kadang orang itu baru punya nasab bagus saja, seakan-akan nasabnya itu nanti akan bisa menggendong dia kemana? Ke surga. Satu saat Rasulullah SAW menawari permintaan kepada sahabatnya. Mintalah. Sahabat ini mintanya itu luar biasa. Kira-kira kalau orang sekarang ya kenal dengan Rasulullah dikasih minta kamu, minta kepada saya. Apalagi kenal Rasulullah itu doanya mustajab. Kira-kira yang paling diminta orang sekarang apa? Rasulullah doakan saya kaya raya gitu ya. Orang sekarang itu kaya itu benar-benar sesuatu banget tuh. Benar ya? Tapi apa yang diminta oleh sahabat ini? Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon ya Rasulullah agar aku bisa menemani engkau di surga. Masya Allah. Permintaannya ya di luar dugaan Rasulullah. Yang lain aja, yang lain enggak. Saya mau minta itu katanya. Nah, Rasulullah tidak menjawab, udah tenang kamu ya, tenang. Nanti saya tuntun kamu masuk surga. Tidak begitu jawaban beliau. Ya, apa jawabannya? Bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan banyak sujud. Banyak sujud itu artinya apa? Ada enggak ibadah itu ujuk-ujuk sujud itu? Nah, karena ada sujud syukur, tapi itu kan belum tentu setahun sekali kan. Yang tiap hari kalau sujud itu berarti apa? Sholat. Kalau sholat itu berarti dimulai dari sholat apa? Sholat fardu, baru sholat yang lain. Tidak, dah tenang kamu nanti. Tidak seperti candanya orang atau seriusnya nggak tahu tadi. Pokoknya nanti kalau kamu ketemu malaikat ditanyain ya, udah bilang apa namanya? Kamu pengikutnya atau pengagumnya fulan, kiai fulan misalnya.
waduh ini dibilang serius sekali lagi ini nggak benar, dibilang bercanda nggak lucu. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, awwalu ma yajibu 'ala da'i daru ahlihi tsumma ashiratihi tsumma alladziina yalunahum. Ya, kewajiban pertama bagi seorang dai itu adalah memperingatkan keluarganya, kemudian kerabat dekatnya, kemudian orang yang berikutnya, ya. Tapi yang pertama badannya dulu. Ya. Misalnya ini ada orang naik mimbar, ittaqullah, itu kan nyuruh orang bertakwa, tapi dirinya juga enggak ada takwanya misalnya. Gimana? Nyuruh orang sholat, tauhidkan Allah, yakini la ilaha illallah, dirinya sendiri misalnya masih melakukan amal-amal syirkiyah, gimana? Sholat, ya, dirinya sendiri enggak sholat. Nah, puasa ya, ini sebentar lagi datang Ramadan, dia sendiri enggak puasa. Gimana itu? Wow, bisa saja ya kalau ini kemampuan orasinya bagus ya. Wah, itu banyak orang kagum. Tapi dai yang seperti ini nyuruh orang melakukan kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan, kecuali kalau melakukannya itu ada syarat-syarat tertentu. Misalnya ustadz miskin tidak aib untuk mau nasihati orang-orang kaya supaya mau membayar zakat. Itu tidak termasuk ini. Ya, wahai orang-orang kaya, bayar zakat. Nah kamu ustadz, saya nggak punya apa-apa yang nggak bayar zakat lah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hal-hal yang dia juga harus melakukan, tapi cuma nyuruh orang, na'udzubillah. Ya. Rasulullah mengkhabarkannya, itu nanti ada orang di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu ususnya terburai. Nah, mau jalan muter-muter keliling-keliling, ditegur-tegur orang, ditanyai orang-orang yang pada kenal dia. Lah, kamu kok begitu keadaannya? Kamu kan dulu suka ini. Kalau bahasa ini mungkin kamu dulu kan ustadz. Ya, kamu dulu kan khotib. Kok begitu keadaanmu? Apa? Orang ini pengakuannya apa? Iya, aku dulu itu nyuruh orang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi saya tidak melaksanakan. Dulu saya itu mencegah orang dari kemungkaran, tapi justru saya kerjakan. Ini ilmunya kiai, ilmunya ustadz, ilmunya khotib. Tapi kalau antum tahu sewaktu-waktu bisa untuk gunakan, ngingetin kalau dia lupa. Ya. Ada nggak kiai mau diingetin? Seharusnya ada. Hudzaifah radhiyallahu anhu itu satu saat itu melihat Umar itu gelisah, galau. Hah? Kemudian ditanya, ada apa kamu wahai Amirul Mukminin? Ada apa dengan anda wahai Amirul Mukminin? Ternyata jawabannya Umar itu, pas saya gelisah, saya takut. Jangan-jangan kalau saya salah itu orang-orang tidak berani mengingatkan aku karena segen dengan aku. Amirul Mukminin. Ya. Hudzaifah radhiyallahu an dengan gagahnya mengatakan, ya, tenang. Kalau saya melihat engkau menyimpang, pasti saya ingatkan. Bahkan kalau engkau tetap membandel, tetap tidak mau, saya tebas lehermu dengan pedang. Baru Umar itu sumringah setelah mendapat jawaban dari Hudzaifah radhiyallahu an. Karena Hudzaifah dan Umar tentu tahu sahabat itu tidak kayak orang sekarang bermuke-muke, menjilat begitu ya kan, jujur. Akhirnya dia riang, dia gembira karena sudah dapat jaminan dari Hudzaifah kalau Umar menyimpang akan diingatkan. Bahkan kalau bandel nggak bisa ini, ditebas lehernya. Kira-kira kalau sekarang ada rakyat biasa ngomong begitu ke pejabat tinggi gimana? Bapak kalau nggak adil saya ingatkan. Tapi kalau bapak bandel saya kemplang misalnya gitu gimana? Wow, udah. Itu kalimatnya lebih pedes, itu saya tebas lehermu dengan pedang. Ya. Kita itu kalau punya teman-teman yang sejati gitu ya, Masya Allah, enak ya. Teman sejati itu adalah yang ketika kita lupa dia yang mengingatkan, ketika kita maksiat dia yang menghentikan. Ittaqillah, ya kan? Ketika kita meninggalkan kemungkaran, kemakrufan, kita diperintah, diingetin. Itu teman sejati. Alhamdulillah sampai di sini ya. Berarti ini terakhir Pak ya. Insyaallah ketemu lagi pada lebarannya. Tapi lebaran dulu lah.
Oh, antum kalau misalnya jadwalnya seandainya nanti sehari 2 hari lebaran ya, udah antum lebaran dulu. Ya kira-kira nanti cari momen yang pas untuk memulainya. Ya, tolong dicatat itu sampai hadis 48. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.